Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim bidang riset investasi Universitas PGRI Yogyakarta dari kelompok Bravo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap PT Sido Muncul Tbk. Deskripsi bisnis PT Sido Muncul Tbk dengan kode emiten Sido, bidang industri jamu dan farmasi, pendiri Bapak Rahmat Sulistyo dan Ibu Sri Agustina, didirikan pada tahun 1975, resmi tercatat di BI pada tahun 2013. Selama 5 tahun di atas terjadi fluktuasi dan dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai titik terendahnya pada 8 November 2023 senilai Rp486 per saham. Namun pada tahun 2024 ini, harga per saham mulai mengalami kenaikan kembali. Dilihat dari sisi pendapatan, dari data di atas, pendapatan Sido Muncul mengalami kenaikan hingga tahun 2021, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada penjualan perusahaan. Terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok turut berkontribusi pada turunnya penjualan produk-produk non-primer, termasuk produk suplemen kesehatan. Hal ini berarti dari sisi pendapatan dalam keadaan siaga. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait analisis global dan lokal. Secara global dan lokal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bisnis PT Sido Muncul. Antara lain yaitu yang pertama penurunan kinerja, yang kedua persaingan, yang ketiga, permintaan di mana permintaan sendiri menurun pada saat COVID-19. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, suku bunga. Untuk suku bunga bertahan sebesar 6% per tahun 2024 tanggal 16 Januari. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi turun sebesar 5,51%. Yang terakhir ada neraca pembayaran meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat surplus 4,0 miliar dolar Amerika Serikat. Next. Untuk yang selanjutnya dilihat dari tinjauan industri dan posisi persaingan. Yang pertama, ancaman dari produk pengganti bersifat rendah. Yang kedua, ancaman dari pendatang baru bersifat rendah. Yang ketiga, daya tawar pemasok bersifat sedang. Yang keempat, daya tawar pembeli bersifat tinggi. Dan yang terakhir, persaingan antar kompetitor bersifat sedang, dikarenakan terdapat banyak perusahaan farmasi yang banyak dijumpai masyarakat, diantaranya yaitu salah satunya PT Sido Muncul Tbk, selanjutnya PT Kimia Farma Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan masih banyak lagi. Untuk PT Sido Muncul Tbk sendiri menjadi salah satu perusahaan besar yang memiliki keunggulan sendiri di bidang jamu. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan perusahaan. Dari data rasio keuangan perusahaan PT Sido Muncul, hasil analisa yang didapatkan adalah untuk rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan EPS dari perusahaan mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat dari rasio likuiditas menunjukkan hasil yang baik karena nilainya di atas 1. Kemudian untuk rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena nilainya mendekati 1. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Untuk yang selanjutnya adalah valuasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode valuasi relatif, terlihat penurunan dari ketiga rasio yaitu PER, PBV, dan EV per EBITDA, yang berarti bahwa harga saham menjadi semakin murah pada tahun 2023. Per tanggal 31 Desember 2023, saham Sido yang beredar di pasar berjumlah 30 miliar lembar dengan total laba bersih 948,466 juta dengan nilai IPS sebesar 31,68 per lembar saham. Kemudian yang selanjutnya, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, pada tahun 2023, beberapa perusahaan di sektor farmasi mengalami overvalue. Namun tingkat overvalue-nya ini berbeda-beda. Dan jika dibandingkan, saham Sido Muncul masih lebih unggul karena nilai valuasinya lebih secara keseluruhan itu masih lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, risiko investasi.
Risiko investasi ada 3. Yang pertama, risiko nilai mata uang. Yang kedua, risiko industri. Yang ketiga, risiko keuangan. Risiko nilai tukar mata uang sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor produk ke luar negeri, perusahaan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Oleh karena itu, PT Sido Muncul memiliki exposure terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan. Risiko industri farmasi tunduk pada regulasi yang ketat dari pemerintah seperti izin produk, standar kualitas, dan penetapan harga. Perubahan regulasi dapat berdampak besar pada operasional dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, risiko keuangan. Perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif tinggi dibandingkan dengan peer grupnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, terutama jika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan suku bunga. Yang selanjutnya, tata kelola perusahaan terdiri dari 3, transparansi, akuntabilitas, kemandirian. Transparansi PT Sido Muncul secara berkala menyampaikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Perusahaan memiliki website resmi yang memuat informasi penting tentang perusahaan. Perusahaan juga menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS secara teratur untuk membahas agenda penting perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. PT Sido Muncul memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Selain itu, perusahaan juga memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kemandirian. Perusahaan memiliki dewan direksi dan komisaris yang independen dan profesional yang mengambil keputusan bisnis secara objektif dan transparan tanpa ada pengaruh yang tidak semestinya dari pihak manapun. Yang selanjutnya, analisis keberlanjutan. Analisis keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul adalah yang pertama karitatif, yaitu tujuan dari karitatif adalah meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, infrastruktur. Program ini bertujuan untuk memperkuat fondasi kehidupan komunal dan mendukung kesejahteraan bersama. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, di mana program peningkatan kapasitas ini akan membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Dan yang kelima, pengaduan sosial. Program ini bertujuan untuk tindakan perbaikan dari PT Sido Muncul atas permasalahan yang didapat dari konsumen, pemasok, masyarakat umum, dan pihak lain dalam rantai nilai perusahaan. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapat simpulkan yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan, Sido Muncul berada dalam kondisi keuangan yang baik. Dengan kondisi keuangan tersebut, kami merekomendasikan buy atau membeli saham PT Sido Muncul Tbk berdasarkan analisis valuasi relatif, dan tidak hanya itu, kami juga mempertimbangkan sesuai dengan perhitungan dan analisis fundamental. Dari analisis tersebut dapat diproyeksikan harga saham Sido pada Desember 2024 akan mengalami kenaikan dengan target mencapai Rp800 per lembar saham, sehingga saham Sido dapat direkomendasikan untuk investasi jangka panjang. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.